Salam damai dalam Kristus. Hari ini 3 Ogos 2025, kita berjumpa lagi dalam renungan santapan firman Tuhan melalui petikan Injil Lukas bab 12 ayat 13 hingga 21. Beginilah firman Tuhan. Ketika Yesus mengajar orang banyak, seseorang dari orang banyak itu berkata kepadanya, "Guru, katakanlah kepada saudaraku, supaya ia berbagi warisan dengan aku." Namun Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim dan penengah atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seseorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah berasal dari kekayaannya itu." Lalu ia menyampaikan kepada mereka suatu perumpamaan. Ada orang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, "Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku." Lalu katanya, "Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya semua gandum dan harta bendaku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, 'Jiwaku, engkau memiliki banyak harta tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah.' Tetapi Allah berfirman kepadanya, 'Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil darimu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti?' Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpul harta bagi dirinya sendiri, tetapi tidak kaya di hadapan Allah." Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari, kita sering mendengar ada keluarga yang sanggup putus saudara karena harta warisan. Bagi orang yang sereka, harta akan dipandang lebih bernilai daripada hidup seseorang. Yesus juga dihadapkan pada masalah pembahagian harta warisan pada zamannya. Sudah menjadi kebiasaan orang-orang membawa perselisihan mereka kepada para rabi untuk diselesaikan. Namun Yesus menolak untuk menyelesaikan perkara tersebut. Sebaliknya, ia memberikan nasihat kepada mereka yang berselisih itu melalui perumpamaan. Yesus tidak menegur soal harta warisan, tetapi ia menegur sikap ego dan sereka yang lebih mementingkan diri sendiri daripada berbagi dengan banyak orang yang memerlukan. Perumpamaan Yesus tentang orang kaya yang bodoh sebenarnya hendak menunjukkan suatu perkara. Seseorang yang telah kehilangan rasa peduli terhadap orang lain. Bagi orang yang tidak memiliki rasa peduli, hidup adalah menghabiskan harta yang dikumpulkan untuk dirinya sendiri. Sayangnya, ketika nyawanya diambil oleh Sang Pencipta, tampak bahwa semua harta yang dikumpulkannya itu akan menjadi sia-sia sahaja. Sebab bukan dia yang menikmati harta itu, melainkan orang lain.
Dalam perumpamaan ini, Yesus mengajarkan pentingnya menggunakan harta secara tepat dan bermanfaat, sebab bukan harta yang menjadi persoalan, melainkan ketamakan dan keserakahan akan harta itulah yang berbahaya. Yesus mengatakan dengan tegas, walaupun seseorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak berasal dari kekayaan itu. Hidup adalah dari Allah, dan kekayaan yang dimiliki juga perlu memberikan manfaat kepada Allah melalui perbuatan baik kepada sesama. Ada baiknya kita ingat bahwa kekayaan, jawatan, dan kekuasaan adalah jerat bagi hidup kita jika kita tidak berhati-hati mengendalikannya. Kita semua sama di hadapan Tuhan, dan apa yang kita miliki semata-mata adalah anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita untuk kepentingan di dunia, masyarakat, dan lingkungan sekitar kita. Menjadi kaya di dunia ini bukanlah dosa. Akan tetapi, ketamakan akan kekayaan sehingga menutup mata dan hati pada penderitaan orang lain adalah dosa. Kekayaan hendaknya mendekatkan kita kepada Allah dan sesama, bukannya menjauhkan kita dari Allah dan sesama. Maka tanyalah pada diri kita sendiri, apa harta kita yang sesungguhnya dalam hidup ini. Amin.